siang Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ini Pak berkaitan dengan pendampingan individu untuk individu yang termol. Bapak sudah berjalan dalam pengisian LMS ya Pak? Iya. Apa kendala yang dihadapi Bapak dalam mengisi LMS yang dilaksanakan secara daring? Alhamdulillah berjalan lancar Pak. Ada kesulitan yang dihadapi Bapak dalam pengisian LMS? Dalam pengisian LMS kesulitannya beberapa sih Pak, enggak itu mungkin hanya dari saya munculnya yang kesulitan pengisian tentang LMS gitu. Kendala dalam belajar di LMS yang saya rasakan ketika saya berada di rumah, susahnya mengoneksikan internet karena sinyal Pak. Iya, untuk itu saya mensiasati, saya biasanya tetap standby di sekolahan ketika mengisi atau tugas-tugas yang ada di LMS, atau saya pergi ke rumah teman saya yang koneksi internetnya lebih bagus untuk jangkauannya. Berarti jaringan di rumah Bapak agak kesulitan ya Pak? Jaringan di rumah saya cukup lumayan sulit ya. Jadi ketika kita hampir semua sih tetangga saya ataupun kakak saya juga seperti itu, memang susah karena jauhnya dari tower jangkauan internet Pak. Berarti dari permasalahan jaringan yang jauh, solusinya Bapak sendiri kadang mencari rumah teman yang jaringannya mudah, atau di sekolah tetap di sekolah kan. Dalam mengerjakan tugas-tugas LMS, apakah mengganggu aktivitas Bapak dalam mengajar? Dalam mengerjakan tugas-tugas belajar di LMS, menurut saya tidak mengganggu aktivitas saya untuk mengajar di sekolahan, karena saya dalam mengerjakan menyempatkan waktu setelah kegiatan pembelajaran di sekolahan selesai. Lalu saya memanfaatkan waktu itu untuk belajar tentang program guru penggerak ini di LMS itu tersebut. Harapan Bapak dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ya, sebelum dan sesudahnya apa? Harapan saya sebelum mengikuti program guru penggerak ini, saya akan mendapat wawasan yang lebih, pengalaman yang lebih, ilmu yang dapat saya terapkan nantinya di tempat instansi saya mengajar, menjadi lebih percaya diri dalam berkarya. Iya. Setelah saya mengikuti program pelatihan guru penggerak ini, alhamdulillah saya sudah mendapat wawasan yang lebih. Sedikit demi sedikit saya dapat menerapkan ilmu yang saya dapatkan dari pelatihan program guru penggerak ini kepada anak didik saya dan teman-teman saya di lingkungan sekolahan tempat saya mengajar Pak. Apa yang sudah Bapak berikan kepada anak didiknya setelah mengikuti pendidikan guru penggerak? Alhamdulillah setelah saya mengikuti program pendidikan guru penggerak ini selama 1 bulan ini, saya sudah bisa menerapkan tentang memberikan kenyamanan pembelajaran kepada anak didik, memberikan kebebasan anak didik untuk memilih program atau kegiatan belajar yang anak sukai. Berarti dalam hal tersebut Bapak juga sambil mencari potensi ya Pak? Iya Pak, ya saya sambil mengasah potensi saya, mengasah potensi anak yang sudah ada, saya asah bagaimana arahnya nanti anak tersebut. Kita hanya menstimulus potensi yang sudah ada pada anak supaya mereka berkembang sesuai dengan kodratnya Pak. Pembelajaran yang Bapak laksanakan selama ini setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, apa yang menjadi unggulan di Bapak dalam mengajar ini? Yang menjadi unggulan selama menjadi program guru penggerak ini pelayanan kepada anak Pak. Iya. Pelayanan kepada anak. Iya, pelayanan kepada anak. Karena dari tujuan ini kan tujuannya keterpihatan kepada anak. Terus tetap seperti itu juga. Tetap kita berarti Bapak sudah melaksanakan sedikit kepemimpinan kelas seperti
pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Nggih, Pak. Nggih. Terus Bapak mengikuti pendidikan ini, guru penggerak ini, ada dukungan dari kepala sekolah? Iya, dukungan dari kepala sekolah sangat bagus sekali, dari teman sejawat pun, dari ekosistem sekolah sangat mendukung dengan pelatihan program guru penggerak ini, Pak, untuk mengembangkan pendidikan di lingkungan kami. Berarti sangat mendukung lah ya? Iya. Terus tindak lanjut dari dukungan itu bagaimana, Pak? Tindak lanjut dari dukungan ini nantinya akan kita jadikan program untuk parenting atau komunikasi dengan orang tua menjadi kegiatan bersama, Pak, untuk membangun pendidikan yang di era sekarang. Ya. Berarti nanti arahnya ke itu ya, Pak ya. Nah, dari nanti target yang nanti Bapak inginkan selama ini sudah berjalan belum, Pak? Target yang saya inginkan selama ini sudah mulai berjalan, Pak. Ya. Kira-kira persentasenya berapa persen, Pak? Persentase ketercapaian dari ilmu yang saya pelajari dan penerapan yang saya terapkan di sekolahan baru berapa persen ya sekitar. Untuk mencapai 100% masih sangat jauh. Jadi nanti perlu pemikiran ekstra ini, Pak? Iya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa tercapai 100% ya, Pak? Iya, harapan saya dengan bertambahnya waktu belajar akan lebih meningkat lagi, Pak. Terus kendala pembelajaran pada anak tentang daring gimana, Pak? Pembelajaran pada anak tentang daring ketika kemarin sekarang sudah mulai pembukaan tatap muka terbatas. Ketika daring kemarin kita menggunakan Google Meet. Iya, jadi kita kerjasama dengan orang tua karena di anak usia dini untuk memegang alat komunikasi atau HP atau alat yang digunakan dalam pembelajaran tersebut. Jadi kita pada waktu itu mengadakan parenting, kegiatan bersama dengan orang tua, penjelasan bagaimana kita menggunakan Google Meet agar kita dapat melakukan pembelajaran secara daring. Ada kesulitan, Pak, dari peserta didik tentang aplikasi Google Meet? Iya, untuk kesulitannya itu lebih ke orang tuanya karena di lingkungan kami di pedesaan ini orang tuanya tentang aplikasi Google Meet atau menggunakan alat elektronik, alat komunikasi tersebut masih jarang, Pak, belum begitu menguasai. Iya, di situ. Jadi kita melakukan kegiatan bersama parenting, mengajari orang tua bagaimana penggunaannya tentang Google Meet tersebut, tentang kita menggunakan video conference, ya gitu. Langkah Bapak pernah nggak mengunjungi ke orang tua siswa atau peserta didik untuk mempelajari secara langsung selama pandemi? Iya, selama pandemi kami melakukan kunjungan ke rumah-rumah murid. Biasanya waktu tahap pertama kita 2 kali 1 minggu, terus tahap yang kedua kita tambah lagi 3 kali dalam 1 minggu. Ya, kami di situ memberikan arahan tentang kegiatan yang harus dilakukan oleh anak. Ya, sebenarnya di situ yang berperan langsung adalah orang tua ketika belajar dengan anak. Kita hanya menjelaskan bagaimana alur pembelajaran yang kita berikan supaya orang tua dapat memberikan lebih luas lagi kepada anak. Perubahan yang apa yang dilakukan Pak Sugi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang akan dilaksanakan di TK ini, Pak? Ya, perubahan yang saya akan lakukan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara di lingkungan TK kami ini, saya akan lebih berpihak kepada anak dalam memberi pelayanan tentang pembelajaran, Pak. Ya, memberikan kebebasan untuk berkarya, ya, melakukan menjadikan anak menjadi karakter yang sesuai dengan perkembangan zaman, Pak, di era sekarang. Ya, biar anak dapat berkembang sesuai dengan kodratnya nantinya. Untuk perubahannya, kegiatan yang saya berikan kepada anak sekarang yang dulunya saya belum mengenal bagaimana sistem pembelajaran yang pas untuk anak, sekarang saya sudah mulai merintis menciptakan suasana pembelajaran yang dibagi menjadi beberapa kegiatan supaya anak dapat memilih kegiatan sesuai dengan minatnya dalam belajar. Ya, terima kasih, Pak. Ini sangat bagus sekali program Bapak. Mudah-mudahan
bisa berhasil dan Amin. target Iya. bisa mencapai 100%, yang mana nanti tujuannya untuk kesuksesan anak didik Bapak. Nggih, nggih, Pak. Terima kasih Pak. Nggih, nggih. Kita